Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Norika selaku dosen layanan produk dan jasa Bank Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok pertama, pada kesempatan ini saya Febi Purwani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Materi yang akan kita bahas mengenai produk penyaluran dana bank syariah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok pertama yaitu Nur Hasanah sebagai pemateri kedua dan Reni Aryani sebagai pemateri ketiga sekaligus penutup. Produk penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar pokok pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapat jasa dilakukan prinsip sewa. Yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk sewa kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Nah, pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkatan keuntungannya ditentukan besarnya keuntungan usaha sesuai prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah. Produk yang termasuk adalah mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh bank syariah mirip dengan investment banking, di mana secara garis besar produknya adalah mudharabah, musyarakah, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah. Karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, maka kondisi besar kecilnya bagi hasil tergantung pada besar kecilnya jual beli yang dilakukan. Nah, artinya semakin tinggi transaksi keuntungan yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan, maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, prinsip bank syariah. Menurut Muhammad dalam Kurniasari tahun 2012, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai 5 prinsip syariah yang terdiri atas yang pertama, prinsip titipan atau simpanan atau biasa disebut al-wadiah. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau yang disebut profit sharing. Yang ketiga, al-musyarakah. Yang keempat, prinsip jual beli atau disebut al-tijaroh, dan yang kelima prinsip sewa atau yang disebut al-ijaroh. Saya pemateri kedua, saya akan membahas tentang sistem operasional bank syariah. Sistem operasional pada bank syariah menurut Rindawati yaitu pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga tetapi mendapatkan keuntungan bagi hasil. Nah, dana nasabah tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan modal untuk usaha dan keuntungannya dibagi hasil. Operasional bank syariah dibagi menjadi 2, yaitu sistem penghimpun dana dan yang kedua sistem penyaluran dana. Selanjutnya analisa makroekonomi. Analisa makroekonomi yaitu analisa terhadap peristiwa-peristiwa eksternal yang bersifat makro berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya inflasi.
Inflasi yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk naik dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak bisa dikatakan inflasi. Kenapa? Karena kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap kenaikan harga, itu bisa dikatakan inflasi jika membawa dampak sebagian besar barang-barang lainnya. Selanjutnya, teori inflasi, teori kuantitas uang, yaitu teori yang paling tua mengenai inflasi. Nah, teori ini masih berguna di negara yang berkembang karena teori ini menyoroti peranan penambahan jumlah uang yang beredar. Teori Keynes. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan inflationary gap karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu variabel yang penting dalam pembahasan ekonomi makro. Jumlah uang yang beredar. Menurut Suratno, jumlah uang yang beredar meliputi uang kartal, uang giral, dan uang kuarsial. Tingkat suku bunga. Menurut Rahaja, tingkat suku bunga merupakan harga atau biaya kesempatan atas penggunaan dana atau uang yang harus dibayar karena daya beli dana tersebut pada saat ini. Pengembangan hipotesis. A. Pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah. Inflasi berpotensi menggerakkan bunga kredit, tentu akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan kredit. Hal ini tentu saja akan berimbas pada profitabilitas bank yang bersangkutan. B. Pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap profitabilitas bank syariah. Nilai tukar mata uang asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. C. Pengaruh produk domestik bruto atau PDB terhadap profitabilitas bank syariah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan menabung juga ikut meningkat. D. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank syariah. Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan perkembangan ekonomi. E. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas bank syariah. Suku bunga BI atau BI rate juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito, yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga pada bank syariah. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan, maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank. Perkembangan dan perubahan dapat terjadi baik di dalam lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu, bank syariah perlu melihat adanya keterkaitan antara kinerja yang telah dilakukan terhadap perkembangan baik internal maupun eksternal tersebut. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian teoretis dasar. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk penghimpun dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut pembiayaan. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Yang membedakan terletak pada akad yang ada di bank syariah, yaitu hawalah, kafalah, wakalah, rahan, dan sarf. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Jika ada kesalahan, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.